Jadi sekarang kita lagi ada di dalam bangunannya. Jadi di sini ada dipamerin semua jenis layangan. Jadi nggak dari Indonesia doang, di sana juga ada dipamerin layang dari negara lain kayak Cina, Jepang, Malaysia dan lain-lain. Nah, terus dari tata letak semua layangan yang dipamerin ini ditata dengan cukup rapi, jadi bisa enak dipandang oleh orang-orang yang mau ngeliat-liat di sini. Jadi nuansa bangunannya juga unik dan tradisional. Jadi suasananya jadi serasa kayak nyaman gitu. Di sini kita ada layang-layang dari Sulawesi Tenggara, dan ini termasuk layangan purba. Jadi ini terbuat dari daun kagati. Jadi bukannya dilemkan pakai lem biasa, ini tuh dijahit dengan bambu. Dan ini kita bisa lihat benangnya ini terbuat dari serat daun nanas. Dan di sini juga ada layangan primitif satu lagi, layang-layang daun dadap yang berasal dari Banyuwangi. Ini maestronya. Dan ini terbuat dari daun yang sudah dikeringkan dan terbuat dari bambu dengan seratnya daun nanas juga. Oke, ini kita di sini ada layang burung Garuda. Jadi dia itu terbuat dari daun palem dan talinya itu dari serat pohon pandan. Jadi ukurannya juga gede dan dibuat oleh orang Bali di Banyuwangi. Terus di sini juga ada layang burung hantu gitu. Ini juga dibuat oleh orang Bali dan pernah diterbangin di Prancis di tahun 2016. Ya, di sini kita ada layang-layang tradisional dari Lampung. Nah, uniknya ini bukan hanya sekedar kreasi, tapi juga digunakan untuk menangkap ikan. Nah, ini adalah teknik perikanan yang melibatkan layang-layang yang menggantung jaring yang diikat pada ikatan atau umpan seperti kita lihat di sini. Ini nanti ikan kecil-kecil akan diikat untuk umpannya, lalu terbang di atas permukaan perairan. Dan saat umpannya ini diambil oleh ikannya, layang-layangnya akan langsung menarik ikan ke atas air untuk nelayan tangkap. Ini teknik yang sangat populer bagi nelayan di Lampung, dan sampai sekarang masih digunakan dengan bahan-bahan tradisional seperti daun-daun kering. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi aku ingin nanya, bagaimana kesan Kakak mengunjungi museum layang-layang ini? Saya sangat menikmatinya sih, karena selain saya belajar dan kayak mengunjungi ini untuk nostalgia, karena saya udah pernah datang ini pas masih kecil. Dan saya juga belajar lebih banyak lagi, karena pas masih kecil saya kan kurang mudeng ya. Jadi akhirnya kalau misalnya sekarang saya benar-benar bisa belajar, misalkan kayak beragamnya layang-layang dari berbagai daerah dan berbagai negara, dan juga saya juga belajar fungsi-fungsinya dan juga aspek budayanya, aspek seninya. Jadi saya belajar banyak sih di sini ya. Gitu. Kalau boleh tanya nih Kak, dari semua yang di sini Kakak paling suka yang mana ya, layang-layang? Tadi saya paling suka layangan yang ini. Karena saya jujur aja saya suka wayang. Saya suka budaya wayang, dan saya tahu kalau wayang itu adalah budaya yang kompleks dari Indonesia. Jadi mereka bisa mereplikanya dengan jadi layangan, itu menurut saya wow banget sih. Baik.
terima kasih ya tanggapan yang baik sekali ya Kak. Iya. Atas nama Kak siapa? Kak Kalisa. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak ya Kak Kalisa. Ya. Terima kasih. Halo Pak Dayat, di sini saya mau wawancarai Bapak tentang museum di sini. Apa sih cerita inspiratif di balik ide pameran layang-layang ini? Terus gimana museum menemukan dan memilih koleksi layang-layang yang super unik dan luar biasa ini? Ya, kalau kisahnya sih dari awal dari Ibu Endang ya. Ibu Endang kan pemilik museum layang-layang ini. Beliau dari awalnya dari hobi dengan layang-layang dan akhirnya beliau jatuh cinta dengan layang-layang. Nah, beliau ini dari tahun 80 ikut bermain layang-layang, terus sering ikut juga kontes ke luar negeri, dan beliau di sana melihat ada museum layang-layang, dan dari situlah beliau punya ide untuk mendirikan museum layang-layang Indonesia di Jakarta Selatan ini. Dan untuk mendapatkan koleksi kita ini dari ada komunitasnya di Indonesia ini namanya Pelangi Persatuan Indonesia. Nah, dari situlah kita dapat koleksi layang-layang dari luar daerah dan luar negeri ya. Dan kita sebelum kita mendirikan museum ini, kita buat surat, kita mengundang setiap daerah diwajibkan membawa yang tradisional masing-masing daerah atau masing-masing negaranya, dan terkumpullah layang-layang. Apa sih nilai budaya dan sejarah yang ingin museum sampaikan melalui pameran layang-layang ini? Bagaimana layang-layang mencerminkan tradisi dan kearifan lokal Indonesia? Jadi memang sebenarnya kan layang-layang memang salah satu budaya ya, budaya permainan zaman nenek moyang kita. Jadi kita jangan sampai lupa dengan budaya kita, permainan layang-layang. Nah, dari layang itulah kita bisa mendapatkan teman dan saudara. Nah, dari komunitas, ya dari komunitas dari luar daerah ya, atau luar negeri. Nah, itu kita bisa menjalin persahabatan, persaudaraan dari situ. Dan untuk mengangkat pariwisata yang ada di Indonesia ini, untuk memperkenalkan ke negara lain bahwa di Indonesia juga kita mempunyai wisata atau agrowisata yang bisa lebih mereka yang punya. Bagaimana museum ini melihat masa depan layang-layang di era modern, dan apa upayanya untuk menjaga kelestarian tradisi layang-layang di Indonesia? Ya, saya sih untuk zaman modern ini, tentunya ya pesan saya kita jangan lupa dengan budaya kita, permainan layang-layang, karena permainan ini memang budaya ya, permainan lain, dan di permainan lain itu kita bisa menampilkan semua yang ada di Indonesia ini, kita bisa tampilkan di sini melalui media layang-layang. Dan untuk zaman canggih ya, kita juga sudah mulai juga ada permainan layang-layang yang menggunakan lampu atau foto udara menggunakan layang-layang. Nah, itu kita sudah jalan. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Ya, bersama. Terima kasih.